Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Idris dari kelas 10-2 SMA Negeri 1 Unggulan Maraenim. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim, Nabi Muhammad adalah pelajaran berharga sebagai pedoman hidup. Pasalnya, kisahnya bukanlah hanya cerita semata, namun bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Nabi memiliki banyak sifat-sifat yang baik untuk diteladani. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir di dunia ini, dan tidak ada satupun yang bisa menjadi Nabi setelahnya. Oleh karena itu, marilah kita simak lebih lanjut sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Saat ini, setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati pada 12 Rabiul Awal. Ibu Nabi bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Beliau lahir pada hari Senin, sebab itulah kenapa beliau selalu berpuasa pada hari Senin. Lahir pada tahun gajah, di mana pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah pada saat itu bersamaan dengan penyerangan Ka'bah. Allah memberikan kekuasaannya dengan mengirimkan burung ababil yang melemparkan batu-batu api dari neraka untuk menghentikan penyerangan tersebut. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ada di Quran surat Al-Fil dengan arti tahun gajah. Nabi menjadi seorang yatim sebelum usianya genap 3 tahun karena ayahnya telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan hidupnya di masa kecilnya bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, ibu persusuan Nabi Muhammad adalah Halimah Sa'diyah yang ikhlas menyusuinya. Nabi lahir di rumah Abu Talib, yaitu paman Nabi. Di masa kecilnya, Rasulullah menjalani seluruh kehidupan dan pertumbuhannya seperti anak kecil pada umumnya. Saat masa remaja, kisah Nabi Muhammad dijauhkan dari perbuatan tercela yang bisa merugikan sesamanya. Dengan begitu, Nabi menjadi orang yang memiliki akhlak terpuji. Pada usia 25 tahun, Nabi mulai menjalani bisnis besar layaknya kerjasama dengan wanita kaya raya. Wanita tersebut bernama Siti Khadijah, sehingga bisa dibilang bahwa perkenalan mereka melalui dunia perniagaan. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah di usianya 28 tahun. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ulul Azmi yang diberikan wahyu oleh Allah. Nabi mendapatkan berbagai peristiwa istimewa yang dikaruniakan dari Allah SWT sebelum menjadi Rasul. Wahyu pertama yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT adalah mimpi dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 4. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah kepada keluarga terdekat, yaitu Bani Hashim. Yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah hanyalah Ali bin Abi Thalib, serta Abu Talib juga ikut melindungi Rasul saat melakukan dakwah untuk Islam. Dakwah yang dilakukan Rasul secara terang-terangan ini mendapatkan pertentangan keras dari kaum Quraisy. Banyak kaum yang menilai bahwa Nabi Muhammad sudah gila, bahkan sampai dilempar batu dan kotoran ke tubuh Nabi. Banyak kaum kafir Quraisy yang juga menentang dakwah Rasulullah, sehingga paman yang ikut menentang tersebut banyak mengintimidasi pengikut Nabi agar meninggalkannya. Banyak yang khawatir jika dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan merusak penyembahan berhala yang sudah dilakukannya sejak zaman nenek moyang. Bahkan tidak jarang kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Isra Mi'raj merupakan peristiwa bagi umat Islam yang selalu diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kisah Isra Mi'raj tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya,
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj hanya terjadi dalam waktu satu malam saja. Isra memiliki makna perjalanan malam, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Makkah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Sementara itu, Mi'raj bermakna kenaikan, adalah peristiwa saat Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril menaiki buraq, kendaraan super cepat berupa hewan putih dengan 2 sayap. Dalam perjalanannya menuju langit ke-7, Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan para malaikat dan para nabi terdahulu, yaitu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah SWT untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Rasulullah SAW wafat pada usia 62 tahun sekitar 570 sampai 632 Masehi, bertepatan dengan tanggal kelahiran beliau, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW jatuh sakit ketika kaum muslimin sedang bersiap menuju peperangan melawan Romawi. Seiring berjalannya waktu, sakit yang dialami beliau pun semakin parah. Meskipun tubuhnya sakit, Rasulullah masih sempat mengimami salat berjamaah selama beberapa hari, hingga akhirnya Rasulullah tutup usia di rumah istrinya, Aisyah binti Abu Bakar. Seperti yang sudah dikenal mengenai sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, salah satunya yang tidak berada di Madinah saat peristiwa menyedihkan. Wafatnya Rasulullah bersamaan dengan turunnya wahyu terakhir, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 30, yaitu sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Demikianlah ringkasan singkat tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan video ini teman-teman sekalian dapat menambah ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.